Hanya Engkau yang ada di takhta kami. Hari ini kami belajar untuk selalu meninggikan Engkau di area manapun. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami. Engkaulah Bapa kami. Engkaulah yang mengasihi kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah hidup kami. Engkaulah sinar matahari bagi kami. Engkaulah terang bagi kehidupan kami. Engkaulah penyembuh kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Saat kami berkata, Engkau yang bertakhta, semua sifat apapun yang kami bisa berikan kepadamu, biarlah setiap apapun yang kami bisa puji, Engkau yang paling atas. Engkau yang termegah dari apapun yang megah. Engkau yang tertinggi dari apapun yang kami tinggikan. Ini kami Tuhan, ajari kami untuk menyembah Engkau lebih-lebih lagi. Engkau indah, terlalu indah, sangat amat indah. Ajari kami untuk menghargai dan bahkan bisa meninggikan Kau lebih besar lagi. Roh Kudus, Engkau berbicara melalui hamba. Biar siapapun yang mendengarkan mendapatkan suara dari Roh Kudus sendiri. Pakai kesaksian dan firman yang hamba sampaikan. Pakai hambamu, pakai lidah bibir hamba. Biarlah hanya hati Bapa yang disampaikan hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengarkan suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Anda duduk, coba katakan ke sebelah Anda. Tuhan mau berbicara kepada Anda. Katakan demikian. Silakan duduk. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya rindu untuk membagikan dengan tercengang dan bangga. Karena ini yang terjadi adalah GMS sudah membangun dengan bentuk ROSI sampai ke Eropa. Ini Anda lihat bahwa kita membentuk di mana-mana, di kota demi kota. Kita membangunnya bukan hanya satu gereja yang sudah terbentuk di Rotterdam, tapi kita percaya nanti setiap CG ataupun CG perintisan ataupun ibadah yang perintisan ini nantinya akan menjadi gereja lokal. Silakan dinikmati video laporan kemenangan Eropa. You have made, we'll come and worship here before you, Lord, before you, Lord. He wants to use you to support something else. He wants you to bring something and walk. Fill us with your fire, a heart for the nation. Set us up for love. Fill us with your fire. We have more hope. We have a new hope. Anything that is bad in our life is being resurrected right now. Your capacity. And they're going to come up to take As long as you said, Doakan kami akan tetap mendapatkan urapan untuk menjamah bukan hanya orang Indonesia yang di Eropa, tapi juga orang-orang yang lahir di sana. Kami percaya Tuhan mengasihi Eropa. Oleh karena itu di akhir kami selalu berkata, Europe shall be saved. Eropa pasti diselamatkan. Yang paling menjamah adalah di salah satu video tadi di Belgium. Anda lihat itu gereja yang saya sempat berkhotbah dan di situ ada tulisannya dibangun 1768. Itu padahal di kota rumahnya paling itu isinya 500
kepala 500 orang, kepala keluarganya lebih sedikit. Tapi bisa bangun gereja yang indah sekali. Gedungnya indah. Dan mereka dengan bangga, mereka menuliskan dibangun 1768. Tahun 1768. Ada keluarga-keluarga yang saya rasa di zaman itu lebih sedikit orangnya. Yang dengan bangga memberikan kehidupan mereka, keuangan mereka difokuskan itu gedung tertinggi dan terbesar di desa itu. Zaman sekarang gereja itu kami sewa dengan harga sangat murah karena nggak ada pendetanya. Mereka dengan senang minta kami untuk datang dan beribadah. Gak peduli mereka tuh ngerti Inggris apa enggak. Paling gak ada pendeta yang mau datang dan berkhotbah di sana. Diundang-undang sama dia. Kita tuh rindu pakai itu. Cuma masalahnya gak ada WC. Jadi ya kita mikir ya kalau mau nyewa di situ ya kan. Tapi ya puji Tuhan ini saya percaya Tuhan itu begitu sayang sama Eropa dari sejak tahun 1768. Siapa yang sudah lahir tahun itu? Enggak ada ya. Oh ya, lamaan gereja itu ya. Saya tahu Tuhan itu mengasihi mereka. Kita ini, saya sih percayanya sesudah 1768. Jadi ya, saya tahu Tuhan lebih sayang Eropa. Saya ini cuma datang nyampein kasihnya Tuhan ke Eropa. Doakan terus ya. Kami ini bekerja sama. Anda lihat itu, salah satu yang terakhir ada anak-anak yang bangun CG di Switzerland. Tanpa ada kami, mereka berangkat sendiri. Mereka buka CG di sana, ada 7 jiwa baru. Yang ternyata gereja itu disewakan atau dipinjamkan, bahkan nggak sewa karena buka CG. Dipinjamkan ternyata itu 10 tahun yang lalu, Pastor Philip pernah khotbah di sana. Ternyata ada taburan yang akhirnya menuai. Anak-anak mudanya mereka nggak bisa handle, diserahin ke kita. Kita yang suruh ngurus CG-nya. Luar biasa kan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saya mau bagikan mengenai sukses dalam Tuhan. Banyak di antara kita itu gagal dalam melakukan sukses dalam Tuhan. Karena kebanyakan, saya itu sukses pakai Tuhan. Berarti bis. Sukses dalam Tuhan dengan sukses pakai Tuhan. Kita sih nggak sengaja. Hari ini kita akan pelajari bagaimana dengan pertama saya minta dipasang yang kata pengantar dari Pastor Philip atas buku yang saya menulis dan ini diterbitkan oleh Pustaka Raja Wali. Saya tidak mendapatkan royalti sebagai penulisnya karena ini tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ini bentuk kesaksian saya. Saya nggak bisa kesaksian satu persatu, biarlah dengan tulisan ini yang ditinggikan adalah nama Tuhan, yang ditinggikan adalah bagaimana Tuhan bisa bergerak dan memakai siapapun juga, termasuk orang yang seperti saya aja dipakai. Saya percaya Anda juga bisa dipakai Tuhan. Bantu saya berkhotbah, coba ngomong sama sebelahnya. Tuhan bisa pakai kehidupanmu, katakan demikian. Ini dikata pengantar Pastor Philip. Ini saya mau ambil satu kata-katanya yang dari depan aja. Dari lapangan bola basket di Jalan Diponegoro, Surabaya, hingga ke ladang misi dunia bersama. Transformasi hubungan saya dengan penulis buku ini memang tidak tergolong biasa. Melalui beberapa dekade dan 2 bahkan 3 lembah kekelaman, Tuhan mengangkat sebuah persahabatan hingga level pembapaan. Ada kata-kata transformasi dan mengangkat. Transformasi itu bukan hanya hubungan saya dengan Pastor Philip, tapi Pastor Philip memberikannya dari posisi hubungan kami berdua antara Pastor Philip dengan saya. Tetapi ada transformasi yang berbeda lagi. Transformasi saya sendiri. Karena nggak mungkin transformasi saya dengan Pastor Philip berubah jika saya sendiri tidak berubah. Di dalam transformasi hubungan, saya ini ada yang diubahkan oleh Tuhan. Makanya hubungan saya dengan orang sekeliling saya, termasuk istri, anak, dengan pendeta, dengan gereja, dengan kalau saya pelayanan berarti orang-orang yang saya layani itu berubah karena sayanya yang berubah. Dalam perjalanan kehidupan kita, yang tertransformasi pertama adalah hidup saya dan hati saya.
Yang mengubahkan adalah Tuhan. Buku ini biarlah menunjukkan Tuhan itu bisa mengubahkan orang. Saya ini cuma contoh. Tapi nantinya ujung-ujungnya Tuhan itu mau ubahkan Anda semua. Tuhan mau transformasi. CG itu cuma alat. Gereja pun cuma alat. Yang mentransformasi tetap adalah Roh Kudus. Siapa yang percaya katakan amin. Manusia gak bisa ngubah. Kalau Anda gak berubah, jangan salahkan CGL-nya. Kalau Anda gak bisa ngubah, jangan salahkan gerejanya. Itu Anda yang gak mau diubah. Saya bisa berkata demikian karena saya sendiri harus berubah. Saya sendiri untuk bisa berada di tempat ini, bahkan melayani sebagai seseorang yang berkhotbah kepada ribuan orang. Itu gak mungkin jika saya sendiri tidak mengizinkan atau membiarkan atau berkata dan dengan volunteer sukarela saya berkata, Tuhan ubah saya. Hari ini saya rindunya Anda semua mau diubahkan. Biar jika di antara kita ada yang masih suksesnya pakai Tuhan, nanti ujung-ujungnya sukses dalam Tuhan. Coba katakan ke sebelah Anda sebagai nubuatan, Anda nanti sukses dalam Tuhan. Untuk mencapai sukses dalam Tuhan, saya rindu untuk menyampaikan yang poin pertama. Kali ini tolong bantu poin pertamanya dimunculin dahulu. Kata-katanya adalah yang terutama dalam hidup. Agar sukses dalam Tuhan, kita itu harus mengerti apa yang utama. Hidup itu ditentukan oleh prioritas. Apapun yang kita lakukan, itu pasti yang mengontrol, itu ada prioritas kehidupan. Saya mau kasih contoh deh. Jika Anda prioritas kehidupannya tinggal di rumah, nggak pernah ketemu orang, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Anda bangun pagi nggak pernah mikirin mandi. Anda ngerti maksud saya? Karena Anda nggak mau prioritas kehidupannya nggak perlu ketemu orang, ngapain mandi? Tapi kalau Anda secara rutin ketemu orang, bekerja, ada tujuan yang lain. Mandi itu menjadi suatu kebiasaan bagi diri Anda. Terus terang saya pernah ketemu sama seseorang yang saya rasa kerasukan hidupnya dan dia sudah 30 tahun gak pernah keluar rumah. Ya gak pernah mandi lah. Dia gak punya rasa, dia gak ngerti rasa apa. Dia mau ke WC langsung lepas celana gitu. Cowok ya, jadi saya mengunjungi. Dia langsung lepas celana dan dia gak pakai celana dalam. Jadi saya, loh ngapain ditunjukin saya punya gitu kan. Saya ini kaget banget. Mau ke WC kok langsung gini sih. Tunggu ke WC, dia gak pernah punya tamu. Gak ada prioritas. Gak ada batasan sama sekali. Jika prioritas kehidupan kita itu gak jelas. Apa yang utama dalam hidup ini. Anda itu gak tahu kalau Anda itu gak sopan sama Tuhan. Kalau prioritasnya salah, Anda pikir normal-normal saja. Bagi orang itu 30 tahun gak pernah keluar, gak pernah punya tamu. Ya gak apa-apa lah kalau aku mau ke WC ya lepas celana sekarang ya gak masalah. Dia gak bingung, tamunya bingung apa enggak. Dia gak pernah keluar. Dia umurnya 30 sekian, jadi sejak umur 10 di rumah. Ya kasihan deh kalau orang salah meletakkan prioritas kehidupan. Mari kita bersama-sama belajar. Apa kata Alkitab mengenai prioritas kehidupan? Matius 22 ayat 36. Kata-katanya demikian. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan, kita baca bersama-sama ya, segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sudah, saya baca terus saya sendiri ya. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, belum selesai. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus ditanyain oleh seseorang, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ini sepertinya seseorang itu ingin ngambil mudahnya atau simpulnya, atau mungkin ya memang orang ini rindu belajar ya. Gampang-gampangannya, kalau saya lakukan ini kan sudah benar ya gitu ya. Sepertinya begitu. Kadang saya itu pernah ditanya oleh seseorang,
Ko Adrian, emangnya boleh nggak kalau saya hidup kekristenan itu nggak perlu pelayanan gitu loh. Saya datang ke gereja, datang ke CG. Gereja dan CG, cukup kan? Bukannya itu yang terutama, ya misalnya ya. Bukannya itu yang, ya sudah toh. Kalau itu sudah, apalagi yang mesti dituntut? Apalagi yang mesti dilakukan? Bukannya itu yang sudah paling utama. Kita belajar deh yang paling utama. Kalau Tuhan Yesus ditanyain apa yang terutama? Dari seluruh hukum Taurat kata-katanya. Hukum Taurat di zaman itu dijelaskan hukum Taurat dan kitab para nabi. Berarti itu masuk seluruh perjanjian lama karena nabi itu sampai nabi kecil pun dianggap para nabi. Berarti itu di tengah-tengahnya masih ada Mazmur dan kitab hikmat juga masuk di dalamnya. Jadi lengkaplah dari Taurat sampai akhir. Berarti perjanjian lama. Gak usah yang 31.102 ayat seluruhnya Alkitab. Baru yang perjanjian lama aja. Karena di zamannya Tuhan Yesus belum ada perjanjian baru. Berarti itu ada ayatnya, ini saya catat ini ya. 23.145 ayat. Mungkin loh ya. Kalau mereka ini yang nanya adalah orang yang ikut orang Farisi. Karena mereka itu terkenal harus jalanin semua ayat di Alkitab. Baru mereka layak disebut sebagai orang Farisi tulen. Kalau ada yang gagal, mereka nggak dianggap Farisi tulen. Bayangin kalau Anda harus melakukan 23.145 ayat, tidak boleh ada yang luput sedetik pun. Susah enggak itu? Pasti stres. Makanya mereka semua kalau nggak, makanya rambutnya sampai lupa potong rambut, bener ya? Kalau Anda ke Israel kan mereka panjang-panjang, bener ya? Itu lupa potong rambut, bingung ngurusin ayat mana yang kelewatan ya? Anda kalau hidup, Anda ngelihatnya Alkitab itu untuk apa sih? Peraturan atau? Kalau Anda nanya peraturan, bisa stres Anda. 31.102 ayat. Perjanjian baru mestinya kasih karunia, kok ditambah ayatnya? Kan tambah stres. Tapi Tuhan merangkum. Ini termasuk yang perjanjian baru. Dirangkum oleh Tuhan Yesus karena Tuhan adalah firman yang di perjanjian baru. Berarti ini perjanjian lama dan perjanjian baru dirangkum jadi satu. Yang penting adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Herannya semua ayat yang ini disebutnya dengan kata-kata segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kata segenap diulang 3 kali. Segenap, segenap, segenap. Banyak orang masih bertanya, kalau saya boleh nggak kalau cuma hari Minggu dan hari Selasa? Segenap jawabnya Tuhan. Mestinya kita tinggal di gereja. Bukan tinggal di gereja. Tapi mestinya kalau memang mau menyembah Tuhan, setiap detik dalam kehidupanmu. Jangan cuman waktu ibadah kelihatan saya seperti centang. Saya ada hadir loh Tuhan. Datang CG ke CGL-nya, saya hadir loh ya. Terus pikirnya itu cukup. Karena Tuhan berkata segenap. Ada orang-orang yang nawar. Kalau saya cuma memberi bahkan nawarnya gak perlu kan perpuluhan itu. Mestinya kalau di Alkitab kan dikatakan jual segala milikmu. Ini perjanjian baru loh ya. Dan ikuti aku. Ada yang nanya kan? Jadi mestinya kalau di Alkitab di perjanjian baru mestinya ngasih 10% atau 100%. Mestinya segenap. Benar gak? Kata-kata Alkitab adalah segenap. Coba katakan ke sebelah Anda, segenap. Jadi kalau nawar cuman hari Minggu dan hari Selasa, berarti yang hari Rabu enggak, Senin enggak. Berarti ini nawar enggak? Kok ada ya orang yang berusaha hubungan dengan Tuhannya itu ada, apa ya, sepertinya transaksinya. Tuhan, kalau aku cuman Minggu sama Selasa aja masuk surga enggak? Jadi ke surga ada harganya kah? Apakah masuk ke surga itu Anda bisa nawar-nawar? Apakah harga darah Tuhan Yesus Kristus itu Anda bisa tawar dengan hari Minggu dan hari Selasa? Kira-kira cukupkah? Anda 2 jam ke gereja dan 2 jam atau 2,5 jam ke CG plus makannya itu. Apakah itu menurut Anda cukup untuk menikmati darah Tuhan Yesus Kristus? Apakah semurah itu harga Tuhan Yesus? Makanya Alkitab berkata dengan segenap hatimu.
segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Ada yang nanya, kalau saya cuma di rumah, yang penting kan saya berdoa sama Tuhan, gak perlu ibadah. Makanya Tuhan itu lengkap. Kalau berbicara segenap itu hati. Ada yang ngomong, kan saya dalam hati, kan saya menyembah Tuhan. Saya gak hadir tapi hati saya menyembah Tuhan, kan gak apa-apa, cukup kan. Online aja. Bukan artinya online gak boleh loh ya. Karena ini ada yang online kali saat ini. Ini bukan masalah online. Kalau memang Anda terpaksa gak bisa online, gak bisa onsite, ya gak apa-apa lah online. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha pengampun. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi kalau Anda bisa, bayangin kalau Anda gak tahu siapa yang sudah menikah, coba angkat tangan. Saya asumsi yang menikah ini lewat masa pacaran. Bayangin kalau pacaran Anda ketemunya seminggu sekali. Sisanya online. Ya. Itu namanya LDR, bukan pacaran, bener gak? Long distance relationship namanya. Kalau ketemu pinginnya berjam-jam. Ini kalau long distance relationship, begitu ketemu misalnya satu sekolah luar negeri, satunya di Indonesia misalnya. Begitu sampai udah gak mau pulang rasanya. Pasti kunjung, ini saya dulu juga LDR. Kalau ketemu setahun sekali. Sisanya bener-bener online, kenapa jauh jaraknya. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa, saya kan sudah biasa tak telepon aja ya. Ya lama-lama ya nggak terjadi. Puji Tuhan investment saya terjadi. Istri saya masih ya bersama dengan saya. Pacarnya jadi istri. Kalau Anda LDR terus, belum tentu mau dinikahin. Lah kalau Anda hubungannya sama Tuhan kayak begitu, ya nggak salah kalau ya gak tahu ya, Tuhan itu yang cari-cari Anda online terus kayak, Anda gak hadir terus gitu. Makanya Tuhan itu berkata, dengan bukan hanya segenap hati saja, tapi segenap jiwamu. Berarti, gak apa-apa ya kalau tanya-tanya doktrin, silahkan. Anda gak ngerti silahkan tanya, kenapa? Tuhan itu bukan cuma iman doang. Tuhan itu realitas, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan itu yang mengatur semua sehingga ada gravitasi, ada oksigen yang tepat sehingga kita nggak bisa nafas, ada gravitasi sehingga kita bukan yang melayang-layang, detak jantung Anda ada yang ngatur, ngontrol sehingga tetap berdetak, ada hormon yang keluar di waktu yang tepat, di saat yang tepat, karena Tuhan yang ngontrol semua. Tuhan itu ada logikanya, Tuhan itu bisa diatur, bisa dilihat sampai titik DNA biologi kita, ada hitungannya semua. Tuhan itu realitas, Tuhan itu dengan segenap jiwa bisa kita kasih. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan itu bukan, orang Kristen itu bukan percaya hanya karena dipaksa oleh orang lain. Saya ini pernah ketemu sama seseorang di Eropa sih. Ya, saya itu potong rambut di salah satu kota di sana, yang motong rambut saya ini orang Inggris. Nah, ya namanya orang basa-basi waktu potong rambut begini, barber. Jadi yang pakai itu loh, potongan itu ya. Tahu ya, yang laki kan pernah ngerti ya, pakai apa? Mesin cukur itu ya. Mesin cukur. Ya, namanya dia basa-basi. Kamu ke kota ini untuk ngapain? Wah, jawaban saya pikirnya kan turis, ya muka Asia di Eropa mestinya turis, dia asumsinya ngomongnya turis. Saya ngomongnya saya seorang pastor. Dia apa? Dia nggak ngerti, dia kayak nggak nangkep gitu. Saya nggak mau masuk, dia nangkepnya apa? Pastor. Serius dia ngomongnya. Saya dikata-katain terus, saya pikir maksudmu apa ya? Dia nggak nangkep. Ngapain orang Asia jadi pastor di Eropa? Gak nangkep. Setelah saya ngomong priest, you're a priest. Waktu dia priest, dia baru nangkep, oh kamu itu pendeta. Tahu gak, orang yang datang ke gereja itu semua bodoh. Saya pikir, saya ini ke gereja. Loh, ya pendetanya pinter, jemaatnya yang bodoh. Maksudmu ya berarti saya bodohin orang ya. Tapi dia gak peduli, dia ngomong komplain terus, sambil lama-lama saya mulai merasa ini gak merhatiin potongan rambutnya. Ternyata waktu pulang bener, ini memang sakit semua sih, jadi ada garis-garis. Jadi saya ini kayak sudah habis, nggak sampai apa sih bahasa Indonesia petal itu apa tuh ya Pak?
Jadi rambutnya enggak sisa-sisa, enggak, cuman luka semua. Oke, ada garis-garisnya gitu. Karena setiap kali, ya memang mereka tuh suka menipu. Jadi, ini memang kamu ini pendeta, ya kan. Tapi saya tahan aja, pendeta kan, enggak boleh marah-marah. Ya saya terima aja penyiksaan hanya karena ngaku pendeta. Ada orang-orang itu merasa bahwa tak perlu ngasih apa-apa. Mereka itu, bagi mereka orang yang ikut Tuhan itu gak pakai pikiran. Padahal saya mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa saya. Saya pelajari sebanyak mungkin mengenai Tuhan dan apapun yang saya temuin, Allah itu luar biasa. Siapa yang percaya? Katakan amin. Tuhan itu bukan cuma iman, karena Tuhan itu yang menciptakan segalanya. Dunia kita diciptakan Tuhan. Kasih Tuhan itu dengan segenap jiwamu. Tapi bukan hanya berhenti di situ. Dengan segenap akal budimu. Akal budi itu keputusan. Berarti bukan hanya jiwa yang mikir logika, tapi keputusan. Mau dibalik yang jiwa yang keputusan. Mengasihi Tuhan itu bukan cuma terefleksi saya terjamah. Terus kelihatannya ngeroh, baca Alkitab, ngerti doktrin semua. Tapi keputusan tidak berdasarkan Tuhan. Tuhan itu minta ketiga-tiganya. Siapa yang percaya katakan amin. Hati Anda terjamah. Jiwa Anda mengerti siapa Tuhan. Keputusan Anda ngikutin hati dan pemikiran Anda. Sehingga Anda berakal ngambil keputusannya itu ngikutin Tuhan. Keputusan kita harus ngikutin Tuhan. Itu baru namanya mengasihi Tuhan. Kalau Anda ngambil keputusan hanya sesuai kehendak Anda sendiri, berarti Anda belum mengasihi Tuhan. Anda bilang, oh iya aku menyembah Tuhan. Tapi kalau diomong, misalnya nih, Tuhan tuh gak suka perceraian. Anda bilang, enggak, perasaanku gak enak. Aku pokoknya mau pisah dari tempat ini, menyiksa saya gak mau. Tuhan itu loh benci perceraian. Ngomong gitu terus. Anda keputusannya gak mau ikut Tuhan. Berarti Anda belum mengasihi 100%. Nah masih sebagian. Tuhan bilang segenap. Baik itu segenap hati, segenap jiwa, maupun segenap akal budi. Bukan hanya itu. Ayat 39 dikatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Karena Tuhan itu sekarang juga pun yang kita lihat adalah ciptaannya. Tuhannya kita gak kelihatan. Berarti untuk membuktikan bahwa hati kita, jiwa kita dan keputusan kita itu memang mengasihi Tuhan akan kelihatan dengan ekspresinya yaitu mengasihi sesama. Melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Saya mengucap syukur kita ada di gereja yang menangkap hal ini. Mengasihi Tuhannya diekspresikan dengan membangun 1000 gereja dan 1 juta murid. Karena 1 juta murid inilah ekspresi dari kasih Allah. Berarti waktu kita menjalankan visi kerajaan Allah, itu dibaliknya adalah kita kembali mengasihi Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Melayani itu berarti kita mendefinisikan kepada Tuhan, ya Tuhan aku mengasihi Engkau dengan mengasihi jiwa-jiwa dan mengasihi sesama. Waktu kita melayani orang yang kita gak kenal, anggota CG baru, kita telepon, kita follow up, padahal mereka cuek sama kita, itu karena kita mengasihi Tuhan. Anda mau melayani di tempat-tempat yang mungkin pemimpinnya Anda gak seberapa suka cara ngomongnya. Anda misalnya ada peraturan yang Anda gak seberapa suka, tetapi Anda tetap mau melayani karena Anda mengasihi Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Karena ujung-ujungnya mengasihi manusia, padahal orangnya belum tentu lovable, itu karena Anda mengasihi Tuhan. Waktu kita menjalankan 1000 gereja 1 juta murid, itu bukan ambisi manusia. Itu bukan melayani manusia, itu ekspresi kita. Karena kita mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dengan cara mengekspresikan yang sama, yaitu mengasihi sesama manusia. Siapa yang percaya katakan amin. Ekspresinya adalah mengasihi jiwa-jiwa. Saya mengucap syukur saya di gereja seperti ini. Karena berarti kita sedang diarahkan dan diajak agar yang terutama di dalam hidup kita itu benar. Waktu kita Servolution mengajak ayo melayani. Waktu di CG kita ajak ayo lebih maju lagi MSJ 1, 2, 3 CGT. Itu sedang mengarahkan agar prioritas kehidupan kita yang terutama itu benar. Siapa yang percaya katakan amin. Katakan
ke sebelah Anda, yang terutama adalah Yesus. Poin kedua, keberhasilan tergantung penyertaan Tuhan. Tolong poinnya dipasang aja. Saya mau mengajak Anda membaca di 1 Tawarik 22 ayat 11. Kata-katanya demikian. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu. Seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberi kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ini adalah pesan dari Daud kepada Salomo saat Salomo diberikan misi oleh Daud bangun bait Allah. Salomo adalah raja yang masih muda yang diberikan perintah melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh raja lain, apalagi negara yang baru satu generasi raja sebelumnya. Ini negara yang seperti bayi. Negara yang belum punya glory apapun. Menang-menang itu Daud sih raja yang menang perang terus sih. Tapi sebesar-besarnya nggak ada apa-apanya sama kerajaan sebelah. Kerajaan sebelah itu gede-gede. Mesir lah, yang sebelahnya Aram, itu semua jauh lebih besar daripada Israel. Tapi di tengah-tengahnya negara yang baru lahir, mestinya pesannya raja, kamu harus tunjukkan diri sebagai raja. Enggak. Pesannya adalah bangun bait Allah. Daud itu nangkap apa kehendak Tuhan. Daud itu mengerti raja baru seperti Salomo yang lagi berusaha bangun basically negara yang masih muda ini bisa dihajar. Kalau dulu Daud terkenal jago perang, nggak semua takut nyerang. Kalau Salomo nggak terkenal. Bisa-bisa kalau nggak terintimidasi dihajar. Tentaranya lebih banyak negara-negara sebelah. Daud tahu kunci keberhasilan. Bukan Daud tidak berkata kepada Salomo, bangun tentaramu ya, tambah senjatamu ya, tambah misailnya, tanknya ditambah. Enggak ngomong gitu. Kuncinya itu jelas. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau. Apa keberhasilan kehidupan kita kalau ada penyertaan Tuhan? Daud itu nangkap. Yang didoakan sebelum berhasil, semuanya berhasil. Itu penyertaan Tuhan selalu menyertai. Apakah doa kita sama dengan doanya Daud? Apakah kita merasa bahwa kunci keberhasilan adalah orang yang membiayai apapun kehidupan kita? Apakah keberhasilannya adalah kalau kita mencapai satu posisi tertentu? Keberhasilan di dalam Tuhan itu apa? Ternyata berhasil di dalam Tuhan itu kalau disertai Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Kalau kita sudah nempel sama Tuhan, nanti berhasil apapun. Berhasil mendirikan rumah Tuhan. Nanti engkau akan berhasil. Bukan hanya berhasil dalam misinya, tapi engkau akan berhasil. Manusianya berhasil. Kalau Tuhan menyertai, keberhasilannya itu bukan cuma di misinya saja. Misi membangun 1000 gereja 1 juta murid. Itu hanya untuk menjaga kita. Agar hidup kita itu selalu ada penyertaan Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Efek sampingnya, karena ada penyertaan Tuhan, kita sendiri akan berhasil. Saat kita sedang dilatih dalam membangun, tolong dipasang yang The Road ya. Saat kita sedang membangun 1000 gereja 1 juta murid, itu seperti berjalan. Ada ya? Itu kita seperti, hidup kita ini seperti jalan. Kita sedang berjalan menuju ujung-ujungnya serupa dengan Kristus. Tapi yang agak jauh, paling jauh itu mendekati Kristus, itu amanat agung. Targetnya bukan amanat agungnya. Targetnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Ujung-ujungnya tetap Kristus. Tapi karena ayat perintahnya sama. Kalau engkau mengasihi Kristus, berarti engkau mengasihi manusia. Amanat agung itu dekat sekali.
Itu sama, arahnya itu sama. Itu seperti arah 1000 gereja 1 juta murid itu seperti bantuan agar kita itu tidak melenceng. Karena kata-katanya di sini, maka engkau akan berhasil ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia. Bagaimana caranya kita bisa melakukan dengan setia? Harus ada tuntunan. Supaya ngerti ketetapan-ketetapan. Caranya supaya kita ngerti, supaya kita setia. Itu ngarahin jadi ada, seperti ada tujuan yang kita arahkan. Supaya kita nggak bingung dengan kondisi masalah atau kondisi apa. Kita sendiri sedang down, posisi lagi apa. Ada masalah keuangan, masalah pribadi. Kita tetap berjalan menuju Tuhan. Itu saat kita mengejar visi kerajaan Allah. Di tengah jalan, kita udah dibentuk oleh Tuhan. Di tengah jalan, kita menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tapi bukan hanya itu. Sukses dalam Tuhan itu, jangan sampai kalau ada ilah lain atau saingan. Kalau saya berkatanya, karena saya kan seorang bisnismen, jadi bagi saya, ini kesaksian pribadi saya sih, karir itu jadi saingan. Jadi poin ketiga, jangan sampai karir atau apapun itu jangan jadi saingan daripada Tuhan. Ada buku yang menjelaskan, menyembah Tuhan, worship, itu ekspresinya bagaimana? Worship itu ternyata bisa dalam 3 bentuk. Bentuk yang pertama adalah love, kasih. Kalau engkau menyembah sesuatu, engkau akan mengasihinya. Tapi bentuk yang lain bisa dengan trust. Kalau engkau menyembah sesuatu, engkau pasti percaya. Trust itu lebih dari percaya, itu kurang lengkap ya. Gini, misalnya, jika Anda sudah kenal seseorang, Anda itu percaya sama dia. Kalau dia ngomong gini, saya pinjam, Anda sudah kenal 20 tahun sama dia. Anda tuh sudah pinjam-pinjaman mobil, dia pernah nginep rumah Anda pernah nginep rumah dia gitu ya. Pokoknya anak tumbuh bareng, dia pernah apa. Tiba-tiba dia datang pada Anda, ini orang kenal 20 tahun. Anda bilang, saya lupa bawa cash. Saya mau bayar parkir, pinjam 10.000 ya. Kira-kira Anda minta tanda terima apa enggak? Loh, enggak tahu. Anda percaya apa enggak bahwa orang ini? Kadang kita sama Tuhan minta tanda terima enggak? Kalau memang Anda menyembah Tuhan, do you trust Him? Banyak itu yang gini. Ada pemimpin yang datang dan berdoa kepada Anda. Saya rasa Tuhan menunjuk Anda menjadi pemimpin berikutnya. Siapkan hati ya. Terus Anda jawabnya gini. Ya saya akan mau kalau Tuhan beri saya tanda. Tanda apa? Tanda gak percaya. Tanda apa? Kalau Anda minta tanda bahwa Tuhan itu menyuruh, berarti Anda nggak percaya kan? Anda minta tanda terimanya dahulu. Anda merasa kalau Anda selalu minta tanda, ada kemungkinan kan Anda itu nggak trust sama Tuhan. Ada apa-apa Tuhan kasih tanda dulu. Ini benar nggak yang harus kulakukan? Tuhan benar nggak aku harus bangun 1000 gereja 1 juta murid? Kasih saya tanda Tuhan. Ada petir gitu yang di depan saya terus gitu loh. Ngasihin tanda. Kurang jelas nggak firman Tuhan? Kalau Anda minta tanda terus, mungkin Anda nggak trust. Kalau Anda worship, bukannya trust, Anda obey. Beberapa di antara kita itu bingung. Saya belum ngomongin kasih ini, baru obey. Banyak di antara kita berkata, ya Tuhan, aku menyembah Engkau. Tapi, kalau datang ke CG, yang Anda obey adalah, gini kalau ditanya, loh kok nggak datang CG hari ini? Ya anakku masih tidur. Jadi yang Anda obey siapa? Maafkan kalau ngomong anaknya ya, benar ya? Benar gak? Maafkan loh, ini ada yang punya bayi terus, jadi maksudnya saya ini ngeliat. Anda tadi ngeliat di videonya, ada orang yang hamil 8 bulan, dia masih WL. Ada orang-orang di Surabaya ini, dia sambil gendong anak WL. Gak ada alasan dia bawa. Istri saya selalu membawa anak saya. Makanya sekarang anak saya sudah biasa ibadah. Ya kan? Karena sudah biasa diajak. CG lah mau apa.
Dia bisa menikmati ibadah karena dia sudah sering mendengarkan lagu-lagu yang agak melenceng-melenceng di CG, benar ya? Dia bisa enggak ngantuk kalau di gereja karena dia sudah biasa dengerin CGL dan papanya sendiri yang khotbahnya agak melenceng-melenceng, benar gak? Dia enggak pernah ngantuk karena dia sudah menikmati sejak kecil diajak. Jadi kita obeynya Tuhan bukan anak. Anak yang obey kita. Atau alasannya, Tuhan aku menyembah Engkau, tapi yang diobey. Kalau Tuhan berkata, ayo merintis ke kota ini, ke sana. Tapi ternyata, sorry ya aku mesti pindah kota, pindah gereja. Karena apa? Ada kesempatan baru, saya mau buka cabang di area ini. Loh, kalau buka cabang Anda mau pindah. Kalau perintisan Anda gak mau. Siapa yang Anda obey? Anda kan belain yang mana? Yang Anda turutin itu siapa? Banyak di antara kita ngakunya menyembah Tuhan. Bahkan doanya Tuhan berkati apapun yang aku lakukan. Tapi kita gak pernah buktiin bahwa kita itu mengasihi dia. Kita itu trust sama dia. Ataupun kita itu tunduk padanya. Kadang kita mengekspresikannya berbeda. Jangan sampai ada yang menjadi saingan. Saingannya kan bisa kerjaan kita, uang. Saingannya bisa perasaan, emosi. Saya ajak Anda baca deh. Keluaran 20 ayat 3. Dikatakan demikian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, keempat, dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dikatakan sekali lagi mengenai menyembah dan beribadah. Tadi saya jelaskan apa yang engkau kasihi. Ayat Alkitab berkata jangan ada padamu. Apa yang kita sembah itu bisa muncul dari diri kita. Ada orang-orang yang sejak lahir memang butuhnya itu. Ada orang-orang yang misalnya butuhnya adalah misalnya kata-kata pujian misalnya. Jadi gara-gara itu dia menyalahkan semua ke arah ini. Gara-gara dia butuh pujian jadi ini yang memotivasi dia. Entah itu di pelayanan. Dia akan pindah pelayanan kalau pemimpinnya jarang memuji dia. Dia marah. Dia menyalahkan. Ada ilah yang dia sedang sembah. Ada sesuatu yang dia sembah dirinya sendiri. Sifatnya dia sedang sembah. Dia gak mau berubah. Dia ngomong orang lain dan sekeliling saya bahkan Tuhan harus berubah untuk memenuhi apa yang aku butuhkan. Apa yang ada di dalammu, jangan jadi ilah. Apa yang menjadi sifatmu, jangan jadi ilah. Apa yang ada dalammu, Anda lahir, Anda gak bisa pilih. Anda berkata, ini keluargaku keluarga kacau. Jadi Anda marah, Anda suka berontak. Tuhan gak baik, kenapa? Keluargaku gak baik. Anda salahkan Tuhan, hanya gara-gara keluarga. Jangan apa yang ada padamu itu jadi ilah. Anda pakai ini jadi alasan, ini yang menjadi Anda obey kondisi Anda. Karena saya ini anak broken home, saya jadi hidupnya kacau. Anda mengambil putusan untuk itu menjadi ilah. Anda obey kelahiran Anda. Kata Tuhan, apa yang lama sudah berlalu, ciptaan baru dalam Tuhan. Anda diciptain sifatnya kayak apa, keluarganya kayak apa. Kalau Anda di dalam Tuhan, Anda ciptaan baru. Siapa yang percaya katakan amin. Jangan Anda sembah. Bukan hanya itu, ada yang membuat, bukan hanya yang lahir, ada yang membuat. Karena didikan, latihan, saya ini dididik. Dari kecil saya dididik untuk kiasu. Kiasu itu apa jelasinnya? Gak mau kalah. Tapi padahal saya ini orang yang merasa kalah terus. Ujungnya karena saya kalah terus, saya itu minder. Jadi sebenarnya dalam hati ada pingin menunjukkan bahwa saya ini gak kalah. Keluarga saya, papa saya profesor, mama saya dokter gigi, cici saya summa cum laude dari Ivy League Amerika, gitu ya. Jadi kayak saya siapa? Saya
C, saya hasilnya itu C. Dari sekolah biasa-biasa aja. Jadi kayaknya saya merasa saya ini gak ada apa-apanya. Jadi dibaliknya saya ikut minder. Minder itu berarti gak sekolerik itu. Kalau orang yang kolerik atau dominan, gak mau kalah semua dijelek-jelekin. Kalau saya, ya sudahlah. Terserah, saya ada stabilnya. Saya itu niru Pastor Rio. Ya gak apa-apa, memang dunia ini kayak, saya gak marah. Ya memang saya kalah gitu ya. Kalau ngomong kan ada nada yang menenangkan hati gitu loh. Saya pingin kayak begitu ya. Jadi Anda itu enggak tegang gitu. Katakan jangan tegang-tegang, Tuhan itu hadir. Katakan gitu ya. Loh, tolong ngomong gitu. Jangan tegang-tegang, Tuhan itu hadir. Oh, ya. Enggak ada yang mau ngomong sih. Tegang sekali berarti ya. Jadi saya itu karena merasa tidak mampu. Saya itu memakai hidup saya untuk menunjukkan bahwa saya mampu. Bisnis saya, ujung-ujungnya saya bisnis sampai berutang. Karena saya mau nunjukin. Meskipun saya tidak sepandai papa saya. Meskipun saya tidak sepandai cici saya bisa bangun perusahaan loh. Tiba-tiba ini yang saya habiskan. Ini saya buat ilah baru. Karir saya, bisnis saya jadiin ilah. Saya doain, saya pikirin, saya rencanain, saya habiskan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Agar bisnis saya berhasil. Akhirnya saya minjem kiri kanan. Doa pun, loh saya Kristen loh. Doa pun untuk ini. Loh kan boleh kan minta, benar ya? Tapi sebenarnya yang saya doakan itu Tuhan atau ini ilah yang saya buat. Ternyata saya buat ilah. Padahal sesuatu yang baik. Emangnya Tuhan gak mau berkati kita? Katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu mau berkatin kita. Tapi apa yang baik? Bisa dibuat ilah enggak? Bisa juga. Saya mau kasih satu contoh. So itu 3 poinnya ya. Tapi saya mau kasih contoh di Alkitab. Contohnya di Kejadian 22. Mulai dari ayat 1 sampai 14. Ini cerita yang sudah terkenal. Abraham dan Ishak. Saya mau Anda lihat dari sisi apa yang terutama ngelihatnya. Supaya Anda enggak salah tangkap apa yang terjadi mengenai kehidupan Abraham. Kita baca dahulu ya. Mulai dari ayat 1, Kejadian 22. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. Ini hubungan antara seseorang yang dekat dengan Tuhannya. Tuhan ngomong, manggil namanya, dia menjawab. Ini menandakan Alkitab menunjukkan, ini Allah yang dekat dengan seseorang. Seseorang yang dekat dengan Allahnya. Allahnya memanggil namanya, Tuhan tahu namanya. Dan yang dipanggil namanya menjawab, ya Tuhan. Dia bukan orang yang menolak. Ini orang yang taat, orang yang tunduk. Bahkan Abraham itu pun cerita. Startnya dari Abraham yang diberikan janji. Puluhan tahun baru ditepati oleh Tuhan. Janjinya itu Tuhan nyatakan dalam kehidupannya dengan luar biasa. Janjinya adalah dia bakalan punya keturunan seperti bintang di langit. Seperti pasir di pantai. Janjinya ditepati dengan 1 anak, Ishak. 1. Itu 16 tahun yang lalu. Setelah 16 tahun Tuhan menepati janji. Tidak ada tanda-tanda anaknya punya anak, ya baru nomor 16 ya. 16 tahun anaknya. Tuhan berbicara kepada Abraham. Manggilnya Abraham loh ya. Abraham itu artinya bapak banyak bangsa. Itu seperti mengingatkan janji Tuhan. Tapi juga ayat 2. Kita baca ya. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini susah diterima secara doktrin. Allah itu baik, siapa yang percaya katakan amin. Kenapa Allah yang baik kok nyuruh mempersembahkan anak? Kan gak masuk akal. Itu yang dilakukan oleh ilah-ilah di zaman itu. Kanaan itu ada dewa Molek yang bentuknya begini dan dari metal. Dan itu isinya adalah tempat ini ada tempat penggorengan pembakaran bayi.
anak hidup ditaruh di sana. Itu kan sepertinya kok kembali ke sana. Anda jangan salah tangkap ya. Karena ini kata-katanya Anda harus mengerti. Dengan kata-kata ini Abraham berbicara mengenai Ishak. Sudah 16 tahun anak ini punya nama. Tuhan kalau ngomong berbicara dengan Abraham, dia ngomong ini, ambillah anakmu yang tunggal itu. Berarti enggak manggilnya Ishak. Tapi dengan jelas didefinisikan, ambillah anakmu yang tunggal. Dari dahulu janji Tuhan adalah, nanti kamu akan punya anak. Berarti Tuhan sedang berbicara, ambillah janji yang dulu sudah kuberikan padamu. Dan kata-katanya, yang engkau kasih. Apa definisi menyembah? Engkau kasih, engkau percaya, engkau turut tunduk atau obey. Ini masuk satu definisi penyembahan enggak? Yang engkau kasih. Loh, mengasihi anak ya boleh lah ya. Tapi ini kata-katanya yang engkau kasih. Baru terakhir, yakni Ishak. Harus jelas. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah. Ini sesuatu yang mestinya permintaan yang sangat sulit. Tapi tolong ditangkapnya dari sisi worship. Allah itu mintanya kita menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Segenapnya sedang ada tesnya. Pencobaan yang atas Allah mencoba itu sedang ngetes. Do you worship me? Yang kau kasih itu janjinya atau Tuhannya? Tuhan ini sedang bertanya. Puji Tuhan jawabannya gak masuk akal sih tapi ini. Ini orang yang menunggu 25 tahun hanya untuk keluar anaknya. Dan setelah 16 tahun menikmati, tiba-tiba suruh menyerahkan kembali. Berarti 25 plus 16 tahun sudah nunggu-nunggu. Sudah sabar 25 tahun. Sudah beriman 25 tahun. Bahkan disebut bapak iman. Menikmati 16 tahun, imannya rada rest sedikit ya. Rada nyantai sedikit, dites lagi. Hidup kita ini gak akan selesai sampai akhir. Siapa yang percaya katakan amin. Nanti suatu saat kita ada tes, gak tahu. Tesnya bisa yang di tahun 25, ada tes yang di tahun 25 tambah 16, itu 41 ya. Anda ngikut Tuhan sudah berapa lama? 41, betul. 41 tahun. Siapa yang sudah ikut Tuhan 41 tahun lamanya? Angkat tangan. Ada? Saya gak berani angkat tangan ya. Belum ada ya. Berarti Abraham boleh ya kita pelajari ya. Ngikut 41 tahun, kurang setia apa? Tapi selama belum meninggal, belum artinya selesai. Setia itu sampai titik terakhir. Belum titik terakhir, ada kemungkinan kesetiaan tetap dites oleh Tuhan. Puji Tuhan ini yang dilakukan oleh Abraham. Ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kalau diomong doktrinnya apakah kalau mempersembahkan yang pertama. Dari dahulu ayat Alkitab itu berkata bahwa semua itu karena kasih karunia. Anak pertama itu selalu, makanya kalau dulu di zamannya orang Israel keluar dari Mesir, itu yang dilindungi adalah anak pertama. Yang tidak dilindungi Tuhan, anak pertamanya Mesir itu dibunuh semua. Jadi bagi Tuhan, anak pertama sudah ditebus. Jadi kalau Tuhan mau minta kapanpun juga, itu kayak mesti bayar balik ke Tuhan. Jadi kalau diminta, itu normal di zaman itu. Meskipun ini belum keluar musanya, tapi prinsipnya yang sama, itu sudah disampaikan kepada Abraham. Anak pertama itu memang dari Tuhan. Sepertinya begitu. Anak sulungnya itu dari Tuhan. Sepertinya begitu. Jadi bagi mereka diminta, oh ya sudah diminta. Gitu kayak sepertinya, oke. Ini gak ngomongin secara letterlek. Ini konsepnya, prinsipnya zaman dahulu. Karena dahulu anak pertama itu yang paling utama. Apalagi kalau anak tunggal. Dan kalau diminta, sepertinya Abraham, makanya kita bisa mengerti, kenapa kok Abraham bisa taat? Karena dia menyatakan bahwa aku akan tetap taat. Sulit. Ini sesuatu yang kukasihi. Bukan artinya dia membenci anaknya, tapi dia lebih mengasihi Tuhannya.
Dia tetap bisa berangkat keesokan harinya. Bukan nunggu sebulan lagi. Karena ada orang-orang yang kalau kita tantang, kamu mau nggak jadi pemimpin? Sebentar ya, saya doakan. Setelah 3 bulan kemudian, gitu ya. Masih, saya belum dapat dari Tuhan. Enggak kayak gitu ya. Saya nggak minta tanda dari Tuhan. Abraham langsung pagi-pagi bangun dan dengan segala persiapannya dia berangkat. Ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta dengan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Ini. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Muncul dari mana ini? Mempersembahkan korban di zaman itu benar-benar seperti menyembelih namanya domba. Dia sudah mengerti dan tapi dengan iman, makanya dia bapak iman. Dia sudah mengerti perintah Alkitab bagi Abraham itu perintah. Tapi dia mengerti sifat Tuhan. Gabungan antara perintah dengan sifat tidak akan membuat Anda kecewa. Kalau Anda tahu sifat Tuhan, Anda itu enggak kecewa kalau ada perintah Tuhan. Anda enggak, kalau namanya percaya, dia enggak minta dulu tandanya apa Tuhan. Dia sudah ngerti sifatnya Tuhan. Tuhan yang setia dari dahulu, enggak punya apa-apa dikasih anak. Kalau sekarang mau diambil, Tuhan yang ngasih, ya gue beri. Dia tahu sifatnya Tuhan, dia bisa menuruti firman Tuhan karena dia tahu sifatnya Tuhan. Anda kok susah ya ngikutin firman Tuhan, mungkin karena Anda belum kenal sifatnya Tuhan. Kalau Anda kenal sifat Tuhan, makin mudah ngikutin ketetapan-ketetapan Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Setelah itu, dia bisa berkata, sesudah itu kami kembali padamu. Ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saudara Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ini bukan anak, ini sudah sekitar belasan tahun, mungkin 16 tahun kira-kira. Sudah ada logikanya, dia sudah mengerti, dia sudah tahu kebiasaannya kalau korban bakaran butuh domba. Ini enggak ada dombanya. Dia nanya, mana korban bakaran? Saudara Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian aku doanya berjalan bersama-sama. Asumsinya mungkin oke, nanti kita temuin di sana kali. Pemikirannya gitu. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya lah kayu. Ini kan dramatis sekali ya. Ceritanya itu nyiapin kayu, api, siapa yang bawa, diikat, diceritain satu persatu. Karena apa? Ya ini dramatis buat Abraham. Susahnya dia ini gak ngerti. Tuhan, kamu suruh toh. Tuhan, mungkin sambil nanya, kamu suruh ya? Bener ya? Dia gak minta tanda, tapi sambil jalan terus. Jadi bagi Abraham lama sekali. Bagi Abraham itu satu persatu. Perginya ngomong sama yang hambanya satu persatu kan Tuhan. Ini padahal cuma berapa hari tapi kayaknya lama, ceritanya panjang sekali. Sampailah mereka disusunnya kayu, kata-kata disusun, diikat. Nah ini diikatnya Ishak. Tadi katanya ada anak domba, Ishaknya kok nggak berontak ya? Tadi kan sempat nanya. Saya mengucap syukur Abraham itu memberikan contoh, dia begitu percaya kepada Bapa di surga. Ishak itu mencontoh papanya, kalau papanya percaya Bapa di surga, aku mau percaya kepada Bapa. Saya suka kata-katanya soalnya, Bapa dia manggilnya, ya anakku. Ini hubungan Bapa anak yang trust. Ada seorang anak yaitu Abraham, anak Allah di bawah. Dia tunduk sama Bapa, percaya kepada Bapa, gak minta, dia worship, dia love God-nya lebih dari segalanya. Dia gak bingung dengan peraturan, dia ngerti sifatnya Tuhan dahulu. Anaknya dapat warisan, anaknya tunduk sama dia. Percaya sama bapaknya. Diikat, tuh. Mungkin bingung tapi ya ikatan gitu. Saya gak ngerti, diikatnya kayak apa? Kok bisa mau diikat? Kalau gak kasih bapak ke anak, nurun sampai ke anaknya, gak mungkin terjadi. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Belum. Dan diletakkan di atas mezbah, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Nah, tiba-tiba selesai. Ini
Ini selesainya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, katanya, Abraham, Abraham. Di titik pisaunya sudah mendekati lehernya. Di titik itulah Allah berbicara. Saya nggak ngerti yang dramatis itu Abrahamnya, tapi saya rasa penulisnya mengerti yang lagi drama di surga itu apakah malaikatnya semua? Malaikatnya nunggu, Abraham bakalan ngeluarin pisau nggak ya? Atau cuma nunggu Tuhan turunkan api dari langit ya? Kan bisa juga ya, keluarin pisau. Saat itu langsung ada kata, Abraham, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dengan jelas diulangi, anakmu yang tunggal. Sifatnya ini yang aku janjikan, anakmu yang satu-satunya engkau mau berikan. Oh, kasihmu ternyata lebih besar daripada kepada janjinya. Beberapa di antara kita terjebak. Tuhan menjanjikan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Apapun yang engkau beri, nanti Tuhan akan memberikan hasil 30, 60, 100 kali lipat. Apapun masuk keluarnya Tuhan akan berkati. Ini yang saya hafalkan dulu. Itu janji Tuhan. Tapi janji Tuhan itu saya pegangin dan saya buat ilah. Tiba-tiba saya itu datang dan nanya Tuhan, mana Tuhan 30, 60, 100 kali lipat? Mana? Tiba-tiba janjinya, berkatnya, karir saya yang hanya untuk nutupin rasa minder saya ini. Saya pakai dan saya ngomong, hidupku untuk ini. Kalau aku tidak berhasil, aku nothing. Padahal kita ini hanya hidup jika ada Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Tanpa Tuhan siapa engkau? Waktu itu saya sedang berbuat tanpa bisnis, siapa aku? Mestinya identitas kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Identitas Abraham, bapak banyak bangsa. Itu bukan Ishak, tapi Tuhan yang memberikan Ishak. Siapa yang percaya katakan amin. Dia mendeklarasikan kepada dunia. Abraham itu karena Allah bisa memberikan mujizat. Allah bisa menggantikan di titik yang tepat. Itu imannya Abraham. Kerinduan saya, kita semua punya iman yang sama. Bahkan yang sepertinya janji, jangan sampai kita sembah. Jangan sampai kita, jika sakit, kita tuh maksa gitu datang kepada Tuhan. Harus Tuhan sembuhkan kalau tidak. Harus Tuhan berkati kalau tidak. Kalau masih utang atau gak punya kerjaan, Anda sepertinya marah-marah. Kalau gak ada kerjaan, engkau bukan Allah. Saya rindunya Anda ngerti apa yang terutama di dalam hidup ini, yaitu Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri. Ayat 14, dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Jehovah Jireh itu bukan masalah kekayaan. Jehovah Jireh itu bukan kalau kita doa, tiba-tiba Tuhan kucurkan. Jehovah Jireh itu iman kita, bahwa Tuhan itu di atas segala. Identitas kita itu di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekayaan, bukan di dalam pencapaian, bukan di dalam keluarga, bahkan bukan di dalam gak tahu itu karir, gak tahu itu mungkin titel Anda, jabatan Anda. Tuhan menjadi identitasnya Abraham. Abraham bisa tercapai karena Allah yang menyediakan. Bukan Ishak yang nanti mendefinisikan Abraham. Allah, Jehovah Jireh. Siapa yang mau membuat Allah menjadi Jehovah Jireh? Kita nyanyikan. Yang mau angkat tanganmu. Ya, Allah yang sama, Jehovah Jireh, Allahnya Abraham, juga Allah yang menyediakan bagi kita. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya.
di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Semua tundukkan kepala. Saya percaya hari ini Roh Kudus sedang mencari orang-orang yang bisa menjadi orang yang sukses di dalam Tuhan, bukan memakai Tuhan. Sehingga semua ilah yang bisa-bisa yang tersembunyi pun itu dilepaskan hari ini. Tuhan itu mencobainya bukan untuk kehancuran kita, tetapi tujuannya adalah Tuhan mau menunjukkan bahwa Dialah Jehovah Jireh. Jangan engkau bergantung pada hal-hal yang lain, jangan engkau bergantung kepada entah itu titelmu, entah itu jabatanmu, entah itu bisnismu, entah itu mungkin anak kita, ataupun siapapun orang, kenalan kita, hopeng kita, ataupun gak tahu apa, bisnis yang sedang kita bangun, tiba-tiba itu yang menjadi pengharapan kita. Yang menyediakan, itu tiba-tiba adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat kita komplit itu adalah yang lain-lain, ilah-ilah yang ada pada kita ataupun yang kita sedang buat. Allah sedang berkata, sembah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Seluruhnya, segenapnya. Tuhan minta segenapnya dari Anda. Untuk menunjukkan kasih-Mu, menunjukkan trust-Mu, dan menunjukkan ketundukanmu, penundukan dirimu kepada Tuhan. Tuhan sedang mencari orang-orang yang seperti Abraham. Dia berkata, I worship you with all my God. Apapun yang aku kasih pun, tetap Allah yang lebih kukasihi. Yang termegah adalah Allah. Yang terutama adalah Allah. Tuhan pusatnya, Tuhan sumbernya. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang demikian. Yang mau berkata, ya Tuhan, Engkaulah Jehovah Jireh. Aku mengutamakan Engkau. Aku mau mendeklarasikan, Engkau yang aku sembah. Engkau yang aku kasih, Engkau yang aku tunduk, Engkau yang aku percaya. Yang mau berkata demikian, angkat tanganmu. Yang mengangkat tangan ini, maju ke depan, kita akan berdoa bersama-sama. Ini deklarasinya seperti tindakan Abraham yang keesokan harinya bergerak. Dia menyiapkan segalanya, ini berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau. Aku mau berkata, Engkau yang terutama. Tadi yang mengangkat tangan, ayo maju kepada Tuhan. Ini deklarasimu kepada Tuhan. Ini jangan menoleh ke kiri dan ke kanan. Ini antara engkau dengan Tuhan. Engkau berkata, ya Tuhan, Engkau Jehovah Jirehku. Engkau yang aku sembah. Engkau yang terutama dalam hidupku. Yang lain tidak ada ilah-ilah yang bisa menguasai. Aku kalahkan semua, aku ambil keputusan. Allah yang akan aku sembah. Apapun yang aku kasih, semua kalah. Tuhan lebih kukasihi. Gak ada yang mengontrol aku, gak ada yang aku turutin kecuali Tuhan. Karena aku tahu sifatmu, Engkau Jehovah Jireh. Yang angkat tangan ini, pelan-pelan maju ke depan. Ini antara engkau dengan Tuhan. Biar hari ini hatimu dibentuk. Tuhan akan menyediakan apapun yang engkau butuhkan. Bukan itu yang membuat engkau komplit. Allah yang akan membuat engkau komplit. Bukan pasangan hidup yang membuat engkau lebih bahagia. Bukan anak yang membuat engkau bahagia. Bukan kekayaan yang membuat engkau bahagia. Bukan proyek itu yang membuat engkau bahagia. Bukan jabatan itu. Bukan cabang itu. Bukan omset itu yang engkau target. Bukan profit itu yang engkau target. Yang membuat engkau lengkap. Yang membuat engkau damai sejahtera adalah Tuhan. Yang membuat engkau penuh. Yang membuat engkau lengkap adalah Tuhan.
Lepaskan semuanya dan nyatakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, aku hanya menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budiku. Yang lainnya aku kalahkan. Engkau yang terutama. Engkau yang terutama. Hamba berdoa, biar setiap hati kami dimurnikan di hadapan Tuhan. Ini deklarasi kami. Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyediakan. Bukan usahaku, bukan kepandaianku. Bahagiaku dari Tuhan. Rasa damaiku dari Tuhan. Rasa penuhku dari Tuhan. Terimalah urapan yang baru ini.